Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang navigasi viewport pada Blender. Secara default, ketika Blender dibuka, akan menampilkan 3 objek, yakni objek cube, objek kamera, dan objek cahaya. Untuk melakukan seleksi pada objek yang tampil pada viewport, kita bisa melakukannya dengan cara klik kiri. Misalkan saya ingin menyeleksi objek cube, klik kiri, objek kamera, klik kiri, objek cahaya, klik kiri. Nah, itu adalah cara untuk menyeleksi objek. Nah, cara yang lain dengan menggunakan collection yang ada di bagian outliner sini. Nah, di sini tertera bahwa ada objek kamera, objek cube, dan objek light atau cahaya, yakni objek-objek ini tampil pada viewport. Nah, kita bisa melakukan klik pada salah satu objek untuk menyeleksinya. Misalkan saya klik kamera. Nah, di sini yang terseleksi adalah objek kamera. Misalkan saya klik objek cube. Nah, di sini yang terseleksi adalah objek cube dan seterusnya. Nah, adapun cara yang lain yaitu dengan menggunakan drag. Dengan menggunakan mouse, kita bisa melakukan drag pada objek untuk melakukan seleksi. Misalnya, saya ingin menyeleksi objek kamera. Klik dan drag dengan menggunakan mouse. Klik, drag. Klik, drag. Nah, itu cara yang ketiga. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan seleksi secara keseluruhan dengan menggunakan tombol pada keyboard, yaitu klik tombol A. Nah, ketika saya klik tombol A, maka objek yang ada di viewport ini semuanya akan terseleksi. Nah, untuk menghilangkan seleksi, kita bisa klik di luar objek atau menggunakan Alt plus tombol A. Oke, baik, itu adalah cara yang digunakan untuk seleksi pada Blender. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang navigasi viewport. Navigasi viewport yang akan saya bahas di sini ada 3. Yang pertama adalah memutar, kemudian menggeser, serta zoom in dan zoom out. Oke, baik, yang pertama adalah memutar. Nah, bagaimana caranya kita memutar viewport? Kita bisa melakukan perputaran viewport dengan menggunakan sumbu koordinat yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Misalkan saya klik sumbu X. Nah, di sini terlihat ada keterangan bahwa right orthographic, berarti objek ini tampil dari bagian kanan. Misalkan lagi saya klik koordinat Y. Nah, ini back orthographic, berarti objek ini tampil dari bagian belakang. Nah, yang terakhir, saya klik sumbu Z. Nah, ini top orthographic, berarti objek tampil dari atas. Kemudian, cara yang lain, kita tidak hanya bisa melakukan klik saja pada masing-masing sumbu, kita juga bisa melakukan perputaran, ya, dengan melakukan klik dan tahan terus, kemudian putar. Nah, ini kita putar sumbunya, ya, dengan menggunakan mouse. Ini kita bisa melakukan perputaran. Nah, kita bisa melihat dari berbagai perspektif yang kita inginkan, mau dari atas, dari bawah, dari samping. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa menggunakan scroll yang ada di mouse, ya. Letakkan mouse di bagian layar kerja, kemudian klik scroll, tahan terus, dan putar. Nah, ini juga bisa digunakan untuk rotasi atau perputaran tampilan. Oke, baik, itu yang pertama adalah memutar. Nah, yang kedua adalah menggeser. Bagaimana caranya menggeser? Menggeser itu kita bisa lakukan dengan cara klik menu yang bergambar tangan yang ada di sini. Klik, tahan terus, kemudian silahkan lakukan pergeseran. Nah, mau digeser kemana? Ke kiri, ke kanan, atau ke atas, dan lain sebagainya.
cara yang kedua, kita bisa menekan tombol Shift, kemudian klik tahan terus pada scroll mouse, kemudian lakukan pergeseran sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana caranya zoom in dan zoom out? Nah, kita bisa melakukan zoom in dan zoom out dengan menggunakan menu zoom in zoom out di sini ya. Klik saja seperti ini, tahan terus, kemudian lakukan pergeseran ya. Jadi, klik, kemudian silahkan mouse-nya digeser ke depan atau ke belakang, mendekat atau menjauh. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan scroll mouse ya. Scroll mouse itu nggak usah diklik, tapi scroll aja ke atas atau ke bawah. Nah, itu juga digunakan untuk zoom in dan zoom out. Oke, baik. Di sini ada dua menu yang belum saya bahas ya. Ini apa? Nah, ini adalah yang pertama ya. Ini view kamera. Jadi objek yang nantinya akan dirender itu adalah yang masuk ke dalam area kamera ini. Oke, baik. Kemudian yang paling bawah ini adalah untuk mengatur sudut pandang ya. Yang pertama ini saya klik dulu. Nah, ini ada user orthographic, ini sudut pandangnya komputer. Kemudian kalau saya klik lagi itu user perspektif, ini adalah sudut pandang manusia atau sudut pandang pengguna kayak gitu. Oke, baik. Itu adalah pembahasan tentang navigasi viewport. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.